Apa manfaat sayuran dan kandungan nutrisinya untuk pakan alternatif ayam dan entok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Nu Alternatif Ternak. Kali ini kita akan membahas lagi tentang pakan alternatif, yaitu dari sayuran dan beberapa nutrisinya. Sayuran bisa menjadi pakan alternatif yang sehat dan ekonomis untuk ayam dan entok. Selain itu, kita juga akan belajar bagaimana cara mengolahnya agar supaya sayuran itu aman dan tentunya bermanfaat untuk ternak kita, ternak ayam, ternak entok. Silakan simak video ini sampai selesai, jangan skip agar tidak gagal paham. Ternak ayam dan entok memerlukan nutrisi yang cukup agar tumbuh sehat dan produktif. Sayuran merupakan salah satu sumber pakan alternatif yang kaya akan manfaat. Sudah banyak yang menggunakan sayuran sebagai pakan alternatif. Berikut manfaatnya. 1. Sumber vitamin dan mineral. Sayuran seperti kangkung, bayam, dan daun singkong mengandung vitamin, yaitu vitamin A, B, dan C, serta mineral seperti kalsium dan zat besi yang mendukung pertumbuhan dan kesehatan tulang ternak kita. Manfaat berikutnya adalah serat yang baik untuk pencernaan. Serat dalam sayuran membantu menjaga sistem pencernaan ayam dan entok tetap sehat. Kemudian lagi manfaatnya yang ketiga, yaitu mengurangi biaya pakan. Memanfaatkan sayuran sisa atau hasil panen yang berlebih bisa menekan untuk biaya pakan tanpa mengurangi kualitas nutrisi. Sedangkan kandungan nutrisi pada sayuran, berikut beberapa jenis sayuran yang bisa kita manfaatkan, seperti daun singkong yang mempunyai protein yang tinggi dan serat, cocok untuk menunjang pertumbuhan ternak kita, dan banyak tumbuh liar di sekitar kita mudah untuk mendapatkannya secara gratis tanpa membeli. Kemudian bayam juga banyak tumbuh liar di sekitar kita yang mempunyai kaya akan zat besi dan vitamin C yang meningkatkan daya tahan tubuh. Dan tidak kalah pentingnya yaitu kangkung yang tumbuh banyak liar di sekitar kita ternyata mempunyai sumber vitamin yang bagus, yaitu vitamin A dan kalsium yang baik untuk kesehatan tulang dan bulu ternak kita. Jadi banyak kangkung di sekitar kita manfaatkan untuk pakan alternatif karena sangat bermanfaat untuk ternak kita. Kemudian juga ada limbah sayur pasar, limbah sayuran pasar. Banyak di toko buah atau di pasar-pasar sayuran itu banyak limbah yang terbuang sia-sia, itu bisa kita manfaatkan, seperti kulit wortel atau sawi atau kol. Walaupun itu sisa atau limbah, tapi masih banyak mengandung nutrisi yang penting untuk ternak kita, dan kita wajib harus memanfaatkan agar tidak terbuang sia-sia. Karena begitulah cara kita untuk beternak skala rumahan agar mendapatkan keuntungan yang berlebih, yaitu memanfaatkan pakan-pakan alternatif yang banyak di sekitar kita dan kita mudah untuk mendapatkannya. Itu kuncinya. Pakan alternatif seperti sayuran, buah-buahan, dan lain-lain itu yang terpenting adalah kita mudah mendapatkannya dan murah tanpa membeli. Itu salah satu kunci di peternakan skala rumahan untuk menekan biaya pakan, karena biaya pakan adalah biaya tertinggi pada produksi ternak kita, ternak ayam maupun ternak entok. Biaya pakan mencapai hampir 80% dari total biaya produksi. Makanya jika kita bisa menghemat biaya pakan, otomatis keuntungan kita akan bertambah, meningkat atau banyak. Kemudian bagaimana cara mengolah sayuran untuk pakan ternak? Agar sayuran aman dan maksimal manfaatnya, pengolahannya harus tepat, yaitu dengan cara yang pertama adalah pilih sayuran yang segar, yaitu yang belum busuk ya. Kalau ada yang busuk ya kita bersihkan yang busuk, jadi kita potong yang busuk, kita buang, yang masih segar kita manfaatkan. Dan hindari sayuran yang banyak mengandung pestisida, yaitu dengan cara kita cuci untuk menghilangkan pestisidanya. Cuci dengan bersih, gunakan air yang mengalir agar kotoran atau residu kimia itu terbuang.
Dan lagi caranya adalah dengan kita potong kecil-kecil agar untuk memudahkan ternak kita memakannya atau mencernanya. Dengan cara bisa kita potong dengan pisau secara manual ataupun mesin pencacah. Bisa juga dengan mesin pencacah yang kita buat sendiri dari limbah atau bekas pompa air, ataupun bisa kita membeli. Jika kita memiliki uang cukup bisa kita beli. Dan caranya lagi bisa juga dengan cara sayuran itu direbus agar lunak ataupun difermentasi. Untuk cara direbus gunakan yaitu singkong atau sawi yang mengandung zat anti nutrisi seperti cyanida. Kemudian cara yang lainnya untuk cara mengolah pakan yaitu dengan cara fermentasi. Sayuran difermentasi dengan E4 dan dicampur dedak atau air ditambah dengan molase. Kemudian didiamkan selama 2 atau 3 hari. Untuk cara fermentasinya bisa dilihat di video-video sebelumnya. Agar kandungan nutrisi dalam pakan-pakan yang kita fermentasi itu meningkat dan ternak kita mudah untuk mencernanya karena sudah lunak karena dari proses fermentasi. Berikut cara kita memanfaatkan sayuran atau aplikasinya dengan cara dicampur dengan pakan lain. Jadi sayuran bisa dicampur atau dikombinasikan dengan dedak, jagung giling atau konsentrat untuk memenuhi kebutuhan gizi lainnya. Jadi perlu campuran lain juga, tidak hanya sayuran, agar kandungan nutrisinya, gizinya itu bisa lengkap. Bisa dicampur dengan sisa nasi ataupun sisa makanan dari rumah sakit atau restoran, itu bisa kita manfaatkan dengan dicampur dengan sayuran. Beberapa tips untuk sobatku peternak semuanya, yaitu cara kita memanfaatkan pakan alternatif, yaitu jangan diberi pakan sayuran secara berlebih. Itu perlu dihindari agar ayam dan entok tidak diare. Jika terlalu banyak sayuran saja yang kita kasihkan bisa menimbulkan diare, dan ayam juga tidak cepat gemuk karena kurang protein. Jadi harus bervariasi jenis sayuran agar kandungan gizinya lebih lengkap. Pastikan selalu ada air bersih ya di dekat kandang karena konsumsi serat membutuhkan asupan air yang cukup. Jadi beberapa sayuran yang banyak mengandung serat, tentu ternak kita membutuhkan banyak air juga untuk proses pencernanya itu. Jadi beberapa manfaat dan cara mengolah sayuran untuk pakan alternatif dan ayam dan entok dengan memanfaatkan sayuran. Jadi untuk kawan-kawan ikut semuanya, agar bisa menghemat biaya sekaligus menjaga kesehatan ternak. Jadi dengan memanfaatkan pakan alternatif itu, pertama keuntungannya kita bisa menghemat biaya pakan dan juga bisa menjaga kesehatan ternak. Jadi terbukti di peternakan kita di musim pancaroba ini alhamdulillah masih tetap aman dengan cara kita memberikan pakan alternatif seperti sayuran dan yang lain-lainnya. Jadi itulah beberapa manfaat sayuran yang perlu kita sampaikan agar teman-temanku semuanya bisa mulai memanfaatkan sayuran atau limbah di sekitar kita untuk bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak dan tidak terbuang sia-sia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berusaha, Tuhan yang menentukan akhirnya.